Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Sementara itu silakan dinikmati hidangannya yang ada. Kalau yang tidak punya ya tunggu aja. Saya kira sudah punya semua ya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Perhakim Tinggi, Ibu Panitra, Bapak Sekretaris, Bapak-bapak dan Ibu para pejabat struktural fungsional, terutama sekali dua orang pegawai negeri sipil yang baru saja diambil sumpahnya bersama keluarga masing-masing. Hadirin yang saya hormati, pengucapan sumpah bagi seorang pegawai negeri sipil dan bagi pejabat siapapun bukanlah pekerjaan main-main. Ini pekerjaan yang sangat serius. Kalau ada yang bermain-main atau menganggap itu cuma sekedar formalitas saja, pasti akan kena akibat hukumnya. Oleh karena itu, khusus kepada yang berdua yang baru saja dilantik, yang bisa dia bersumpah, dan kepada kita semua yang pernah mengucapkan sumpah, bahwa sumpah itu adalah serius, sungguh-sungguh. Karena kita menyebut nama Allah, demi Allah. Innal ladzina yashtaruna bi aymanihim wa ahdihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa lahum azabun azim. Ini risikonya orang yang menjual atau membeli dengan sumpah dan perjanjiannya kepada Allah harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapatkan apapun di akhirat nanti. La khalaqa lahum fil akhirah, dan tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat nanti. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksaan yang besar. Siksaan itu bukan cuma di akhirat, dimulai dari sekarang. Ini saya bukan ngancam ya, bukan nakut-nakuti. Ini menyampaikan apa yang sesungguhnya, sebenarnya ada. Oleh karena itu, semua yang ada di sini sudah pernah bersumpah dulu kan? Dan bagi yang sudah pernah melanggar sumpahnya, bayarlah kafaratnya. Saya tidak tahu siapa-siapa yang pernah melanggar sumpah. Bersumpah tidak akan memberi sesuatu, tidak akan menjanjikan sesuatu, tidak apa. Ternyata berbeda. Itu namanya melanggar sumpah. Bayar kafaratnya dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mendapat siksaan yang lebih berat lagi nantinya. Di dalam Islam ada namanya kafarat sumpah. Ya, kafarat sumpah itu kalau di zaman Nabi dulu, pertama memerdekakan seorang budak atau memberi makan berapa orang? 60 orang miskin. Ya, niatkanlah sedekah. Ya, tergantung kepada kita masing-masing lah. Kalau rasa-rasanya kita pernah melanggar sumpah kita, supaya kita bersih lagi, ada caranya, ada. Bayar kafaratnya. Habis itu minta ampun kepada Allah, tidak akan mengulang lagi. Supaya apa? Supaya ancaman yang besar yang disebutkan oleh Allah tadi itu insya Allah tidak akan menimpa kita. Tapi kalau kita tetap lanjutkan, tetap teruskan pelanggaran itu sampai kiamat nanti, maka ancamannya itu kita akan termasuk orang yang sangat rugi sekali. Itu yang pertama.
Ini bukan cuma untuk yang lainnya, untuk saya sendiri juga. Saya mengingatkan diri saya sendiri juga. Mari kita berhati-hati, jangan sampai kita melanggar sumpah. Seandainya sudah terjadi, seandainya, ya sudah terlanjur Pak. Kita bilang tidak menerima suap, tidak menerima apa? Tadi panjang ya tadi. Dalam fakta integritasnya panjang tadi. Apalagi yang PNS ini panjang sekali. Kalau hakim sumpahnya pendek saja ya, tapi kalau PNS itu panjang sekali. Ya. Tapi masalah panjang dan pendek itu sama saja. Intinya adalah kita minta supaya menjadi orang yang lurus. Nah. Itu yang pertama. Saya mengingatkan kita ini supaya di akhirat nanti saya tidak disalahkan. Bapak sebagai KPTA Lampung, kenapa tidak diingatkan sama yang lain? Saya sudah ingatkan. Dan Bapak Ibu menjadi saksi bahwa saya sudah mengingatkannya berulang-ulang termasuk hari ini. Kenapa? Karena kalau Allah sudah marah kepada kita, tidak ada satu pun yang menjadi menyenangkan bagi kita dalam hidup. Semuanya menyusahkan. Kaya menyusahkan, ganteng menyusahkan, cantik menyusahkan, semuanya menyusahkan. Ada kan? Orang susah karena kayanya banyak. Bukan susah karena miskin. Kalau susah karena miskin ya barangkali tidak terlalu heran ya, tidak terlalu mengherankan. Logis lah kalau orang susah merasa susah karena miskin. Tapi kalau merasa susah karena kaya, ini aneh. Uangnya banyak, tapi tidak satu pun yang boleh dimakannya. Yang satu bikin kolesterol, makan ini bikin diabetes, makan ini hipertensi. Tidak boleh ada yang boleh dimakannya. Itu siksaan. Nah, kenapa? Karena Allah sudah marah sama orang itu. Oleh karena itulah saya mengingatkan, seandainya kita pernah melanggar sumpah kita, supaya kita terbebas dari kemurkaan Allah, bayar kafaratnya, beristighfar kepada Allah kembali. Insyaallah Allah akan menerima taubatnya, karena Allah itu Maha Pengampun bagi para hambanya. Yang kedua, saya ingin ulangi lagi, ini selalu berulang-ulang saya sampaikan ini, bahwa hidup itu tergantung kita. Hidup itu tergantung kita. Kita mau senang bisa, kita mau susah juga bisa, ya kan? Gaji kita itu mau berlebih bisa, gaji kita mau tidak cukup juga bisa, tergantung kita. Oleh karena itu saya ingatkan kepada kita bersama, mari kita sama-sama menyesuaikan. Kalau orang kampung saya bilang seperti kiambang di atas air. Kiambang itu ada semacam bunga itu, sejenis bunga teratai. Dia itu di atas air, akarnya itu tidak sampai ke tanah. Kalau air naik, dia naik. Kalau air turun, dia turun. Itu artinya menyesuaikan. Kalau rezeki lagi banyak, ya makannya agak mewah dikit gitu ya. Tapi kalau biasa-biasa aja ya standar aja. Artinya menyesuaikan dengan kemampuan kita. Yang bikin susah itu adalah apabila kita tidak bisa menyesuaikan. Ya kan? PNS beda gajinya dengan hakim. Beda gajinya dengan panitera, beda gajinya dengan sekretaris. Tidak boleh kita bersaing dengan yang di atas kita. Nanti kita kecapean sendiri, ya kan? Tetapi kalaupun toh kita punya gaji besar, tetapi kalau kita tidak pandai mengaturnya, itu juga bisa membuat kita susah. Ada orang yang gajinya 30 juta. Tetapi dia mengatur kebutuhannya itu 31 juta setiap bulan. Artinya setiap bulan itu dia tekor 1 juta. Iya kan? Kemarin di siaran televisi tentang haji itu ada nenek-nenek dari Jawa, saya lupa Jawa mana itu. Dia tuh tukang jual ayam. Ya kan? Dia setiap bulan tuh menabung 300.000. Nah, satu bulan hasil jualan ayamnya itu dia tabung 300.000, dia niatkan untuk naik haji. Selama 15 tahun cukup untuk naik haji.
Para nenek-nenek umur 60-an, tua orangnya. Kalau pegawai negeri, tadi saya dengar pegawai negeri yang disumpah tadi itu gajinya berapa tadi? 2.700 ya, itu baru gaji pokoknya, belum tukinnya. Jadi kalau kita meniru nenek tadi, gaji pokoknya dimakan, tukinnya disimpan, atau tukinnya dimakan, gaji pokoknya disimpan, sama saja. Saya kira akan lebih dari nenek itu. Nenek itu hanya bisa menyimpan 300 sebulan. Kalau kita bisa menyimpan 500 sebulan, itu artinya kalau niatnya untuk pergi haji tidak sampai 15 tahun, 10 tahun sudah bisa. Misalnya, kepentingan apapun itu tergantung kepada kita, cara kita mengaturnya. Oleh karena itu, selera kita pun harus bisa diatur. Jangan kita itu CPNS atau PNS seleranya selera hakim. Ini ciloko ini. Orang Jawa bilang ciloko itu. Ya kan? Dia ke kantor harus pakai mobil. Ya kan? Sepatunya merek, harus sepatu yang branded. Ya. Saya aja sepatunya Cibaduyut, harganya 150.000. Ini yang saya pakai ini ya, Cibaduyut nih. Harganya 150.000. Ada sepatu yang mahal, ada, yang 10 juta juga ada. Tapi orang kan tidak tahu. Itu yang dipakai tua itu yang 10 juta atau yang 150. Kecuali kan saya kasih tahu ya, tadi kan saya kasih tahu ya, kayaknya Bapak kan tahu. Kalau saya tidak kasih tahu kan Bapak tidak tahu. Apa aja itu tergantung kita. Jam tangan saja ada yang harga 50.000, ada harga 50 juta, ada harga miliaran. Kacamata, baju, apa saja, semuanya itu ada yang mahalnya, ada yang murahnya. Maka sesuaikanlah dengan keadaan kita masing-masing. Kalau supaya lebih gampang lagi, meskipun kita mampu yang mahal, kita belinya murah aja. Supaya apa? Supaya kita bisa bersedekah, bisa menolong keluarga, bisa menolong orang lain yang membutuhkan, gitu, dengan kelebihan rezeki kita. Ya kan? Kalau di rumah itu kita belum mampu menyewa pembantu, apa istilahnya, bukan pembantu sekarang namanya apa? ART ya. Jangan dipaksakan. Kerjakan aja sendiri. Iya kan, suami istri, ada anak bagaimana Pak? Ada anak. Yang ngurus diri anak sendiri kan tidak salah. Ya. Rasulullah saja biasalah melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari itu dengan tangannya sendiri. Ya. Kalau robek, bajunya Rasulullah itu jahit sendiri. Kalau kotor, dibersihkan sendiri. Masa kita yang hakim tinggi PTA saja gengsi melakukannya? Apalagi yang cuman panitera pengganti. Apalagi yang cuman PNS ya. Dah ada gengsi di situ, dah ada apa-apanya di situ. Malah kalau menurut pengalaman orang lain, kerja kasar itu di rumah itu, kerja kasar kita mencuci, kita menyapu, kita membersihkan got, bersihin semacam itu membuat fisik kita sehat daripada pulang kantor tidur, bangun nanti pagi-pagi bangun lagi ke kantor lagi, habis itu tidur lagi, ya. Habis tidur, ku tidur lagi. Lagunya siapa itu? Ayo Mbak Urip, Mas Urip. Habis tidur, ku tidur lagi. Tahu udah hafal saya lagunya, tapi kira-kira seperti itu ya. Kerjanya tidur aja. Maka tirulah orang yang menjadi contoh tauladan bagi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Tidak pernah ada masalah dengan istrinya. Aisyah bilang, Rasul bilang, Aisyah ada apa pagi ini untuk sarapan? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah bilang kalau begitu ana shaim, saya puasa. Selesai? Iya? Tidak kayak kita. Ada apa? Tidak ada apa-apa.
Mana kamu ini? Ya langsung naik. Spanding naik. Kasihan langsung melayang-layang. Ada yang melayang ini, melayang itu. Jangan. Jadi yang saya inginkan adalah mari kita semua pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini supaya kita tidak kesusahan sendiri gara-gara salah mengatur. Mari kita belajar mengatur lagi, terutama mengatur keuangan. Nabi Yusuf bilang, apa yang kamu panen jangan dimakan semuanya. Apa maksudnya itu? Begitu terima gaji jangan dihabiskan semuanya untuk bulan itu. Jangan. Harus ada sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sekian persen ada dibuat persiapan macam-macam lah ya. Oleh karena itu selera kita tahan. Tidak usahlah setiap bulan beli baju baru. Sekali setahun sajalah. Kalau sekarang namanya frugal living ya. Hidup karena dalam bahasa agama namanya qanaah. Mencukupkan dengan hidup yang sederhana. Dan mesti harus mengikuti gaya orang lain. Jangan terpengaruh oleh gaya orang lain. Orang lain begitu, kita harus begitu juga. Apa urusannya? Orang lain gajinya banyak. Dia orang kaya. 7 keturunan belum akan habis. Ya itu terserah dia. Emasnya 51 kilo. Uangnya 970 miliar. Dia tidak bakal habis. Ya, sementara gaji kita kan terbatas. Oleh karena itu sekali lagi supaya kita tidak susah oleh perlakuan kita sendiri, mari kita berhitung dari sekarang. Jangan ada lagi pegawai yang hutangnya lebih besar dari gajinya. Jangan ada lagi. Saya sudah berapa orang saya marahin dari PA. Kalau di PTAD saya belum tahu. Kalau ada saya marahin juga itu. Di beberapa PA itu ada pegawai itu yang sudah minus tetapi dipinjamkan juga hutang lagi. Minyak koperasi dipinjamkan lagi. Lah orang sudah berhutang yang lebih besar hutangnya dari gajinya, masa dipinjamkan lagi? Itu namanya kan menambah susah dia. Kasihan Pak, gimana ada gajinya? Ya kasihan kan salah sendiri. Biar dia tanggung rasanya seperti apa itu susah itu. Jangan ada lagi yang seperti itu di PTA sini. Ada enggak kira-kira di PTA ini? Kalau ada laporkan ke saya. Ada ya? Jangan ya. Itu namanya orang Melayu bilang besar pasak daripada tiang. Ya. Oleh karena itu, biarlah orang menganggap kita sederhana saja. Ganteng dan cantik itu bukan karena mewahnya pakaian kita, tapi diawali oleh bersihnya hati kita. Kalau hati kita bersih, muka kita jernih, pakaian apapun yang kita pakai yang penting bersih, ya kan? Jangan pakaiannya pernah dicuci ya, ada bahaya juga. Nanti pingsan tetangganya nanti. Ya dicuci lah ya. Kalau pakaian yang lama disetrika dengan rapi, rambutnya dicukur, kumisnya dirapihkan, ya. Jangan kumis itu sudah 3 bulan tidak pernah dirapihkan. Begitu minum teh, nyangkut teh di kumis. Kalau pegawai itu harus bersih ya. Ya sepatu itu ya disikat, dibersihkan. Ya. Jangan sudah beberapa bulan tidak pernah bersih, sudah tumbuh jamur di sepatunya. Tidak pernah mampu beli semir, sudah pakai minyak goreng aja, kita beli apa? Yang penting ada kilatnya lah gitu ya. Dan kilatnya dikit gitu. Tidak berdebu. Dirapihkan. Tetapi yang lebih penting dirapihkan lagi itu adalah hati kita sendiri.
Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling rapi. Dalam satu hadis saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemana saja Rasulullah itu pergi ada dua hal alat kebersihan yang tidak pernah lupa dia bawa. Pertama sisir, yang kedua cermin. Rasulullah itu kemana pergi itu selalu ada cermin, ada sisir. Itu artinya apa itu? Itu orangnya sangat rapi. Jangan, Rasulullah itu tidak suka berantakan. Apa istilahnya? Selebor ya. Karena hadis Rasulullah mengatakan innallaha tayyibun wa innallaha yuhibbut tayyiban. Allah itu baik, bersih, dan Allah cinta kepada yang baik dan cinta kepada yang bersih. Bapak Ibu sekalian, terlalu panjang saya ceramah. Intinya adalah bahwa saya menginginkan kita semua dengan bekerja sebagai PNS ini kita pelihara sebaik-baiknya, karena ini adalah pengabdian kita. Ya. Jangan ditiru PNS di tempat lain. Yang penting sudah PNS, habis itu sudah tidak ada lagi disiplinnya, tidak ada lagi kinerjanya. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya pekerjaan di kantor itu ditangani oleh honorer-honorer aja. Yang PNS-nya goyang-goyang santai-santai aja. Dan di PTA ini tidak boleh terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah di PTA ini tidak ada. Kalau ada, laporkan ke saya supaya saya giling, ya. Saya bersihkan itu pegawai yang seperti itu. Mestinya kan pegawai negeri itu lebih tinggi posisinya daripada honorer. Tanggung jawab dan kinerjanya mestinya lebih daripada yang di bawah. Apalagi kalau panitera pengganti, apalagi kalau hakim, itu mestinya berkinerja lebih dari yang di bawahnya. Ya. Tapi ada di tempat lain seperti itu. Yang penting, jadi sebelum PNS, dia aktif itu, ya. Apa aja dikerjakan, disiplin, tidak bisa terlambat. Begitu PNS, sudah PNS. Ini tanda-tanda kalau ibarat tanamannya akan layu dalam waktu yang tidak lama. Kalau padi itu namanya padi hampa itu. Apa namanya bahasa Indonesia itu yang tidak ada isinya itu? Bahasa Lampungnya gabuk. Bahasa Jawa. Ada padi itu yang tidak ada isinya. Kopong. Ya kalau bahasa Jakartanya kopong itu ya. Kalau di bahasa Padang ampur. Tidak ada isinya, hampa. Ya. Kalau ada PNS yang seperti itu, begitu dia sudah dilantik, disumpah jadi PNS, mulai aman saya. Tidak akan aman, tidak lama itu. Ada saja nanti hal-hal peristiwa-peristiwa yang akan membuat PNS-nya itu akan dipermasalahkan. Kenapa? Karena PNS itu juga ada aturannya, ada kode etiknya, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang PNS. Nah ini kan ya, terutama yang baru dilantik 2 orang ini, sudah baca itu kode etik PNS itu, kode etik ASN itu. Apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Sehingga ibarat tanaman yang baru tumbuh ini, dia nanti akan tumbuh dengan subur. Sudah ada perlu pupuk, dibersihkan, dirapihkan, dibuang sampah-sampahnya, rumput-rumputnya supaya dia semakin subur. Sehingga profesi kita itu berkembang, tidak jalan di tempat. Ibarat tanaman, kalau alpukat itu namanya alpukat siger, alpukat siger. Alpukat siger itu yang kemarin itu kita disumbangkan oleh Balai Benih mana ya? Ya, 300 biji alpukat siger itu kan buahnya besar-besar. Dan baru 2 tahun sudah berbuah ya.
baru tahu 2 tahun sudah buat dan besar-besar. Yang mestinya seperti itu. Saya minta supaya semua pegawai PTA Bandar Lampung ini adalah pegawai PTA yang siger, ya. Sama dengan alpukat siger itu, yang subur, dicari oleh orang lain, ya. Diminta kalau boleh kirimkan pegawai dari PTA Bandar Lampung itu. Kenapa? Karena orang tahu mutunya seperti apa, kinerjanya seperti apa, kreatifnya seperti apa, integritasnya seperti apa. Kalau kita sudah seperti itu, kemanapun kita tidak pernah akan dibuang orang. Kemana saja kita pergi, dan apapun jabatan kita akan diperhitungkan orang, akan dicari orang. Akan tetapi kalau kita seperti tadi, sudah merasa pegawai negeri, merasa sudah sudah tidak perlu bekerja baik lagi, disiplin baik lagi, akhirnya kemana-mana ditolak orang. Tidak usah dipindahkan ke sini, Pak. Tidak ada gunanya itu. Bikin susah jadi kantor kita. Nah, kalau sudah begitu itu petanda bahwa tanaman yang kita tanam itu sudah busuk. Demikian saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya minta kepada kita semua, mari kita berupaya untuk membuat hidup kita itu menyenangkan. Itu tergantung kita. Tergantung upaya kita, bagaimana kita mengaturnya. Memang orang bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Memang untuk meraih sesuatu yang baik itu, kita memang harus melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak menyenangkan, tetapi harus kita lakukan. Supaya gaji kita cukup atau berlebih, kita harus mengadakan penghematan-penghematan. Yang biasanya kita merokok, sekarang kita tidak mau rokok lagi. Tunjuk tangan siapa yang merokok di sini. Berhentilah merokok itu. Untuk apa itu? Susah aja itu. Lebih bagus berhenti merokok dan sedekahkan uangnya itu untuk keluarga kita, untuk adik kita, tetangga kita, tante kita. Saya itu perokok dulunya, tapi alhamdulillah sejak tahun 2001 saya itu sudah berhenti merokok sampai sekarang. Sudah 24 tahun. Sudah lama. Jadi sudah banyak terkumpul uang rokok saya itu yang saya sedekahkan kepada orang, gitu kan. Makanya saya himbau kepada yang masih merokok sampai sekarang itu berhenti aja, ngapain itu? Apalagi yang merokok di lapangan tenis itu, siapa itu orangnya itu? Puntungnya itu diberantakan di situ. Kemarin Pak Daniel ngomel kemarin itu, siapa ini merokok di sini? Puntungnya dibuang di situ. Mestinya dia makan sendiri, kan puntung dia. Habis atau makan atau masukkan dalam kantong, ya, supaya tidak mengotori. Saya bukan marah secara perokok, ya, saya cuma mengimbau saja. Mari kita berhenti merokok bersama-sama, dan ini menyakitkan. Tidak gampang untuk berhenti merokok itu, tetapi insya Allah hasilnya akan membawa kebahagiaan bagi bapak dan ibu sekalian. Apalagi istrinya akan senang sekali kan. Istri itu sebenarnya kan dia jengkel itu, busuk sebenarnya orang merokok. Tapi bagi kita yang merokok biasa-biasa aja, ya kan? Tidak ada bau apa-apa kok, tidak ada bau apa-apa Pak, ya. Tapi bagi orang yang tidak merokok itu bau sekali sebenarnya. Tapi istri kita karena hormatnya dia diem aja. Tapi ketika dia tahu suaminya sudah berhenti merokok, dia bilang alhamdulillahirrabbilalamin. Hemat 30.000 satu hari. Bayangkan 30.000 satu hari, satu bulannya 900.000 itu. Lebih besar dari tabungan nenek yang saya ceritakan tadi itu. Nenek itu cuma 300.000 satu bulan. Kalau 30.000 satu hari kali 30 hari satu bulan itu 900.000. Ini bisa naik haji itu dengan dana rokok itu. 10 tahun akan bisa naik haji itu. Ya. Itu bercanda, tetapi itu serius. Ya, dan itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap baiknya oleh kita semua. Dan saya mohon maaf kalau saya ada bercanda-canda dikit, ya, karena itu maksudnya hanya sekedar bercanda saja.
intinya adalah bahwa mari kita semua membuat profesi kita ini, baik hakim, panitera, pegawai, semuanya menjadi profesi yang menyenangkan bagi kita dan bagi keluarga kita. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.